Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Cianisha Putri. Sekarang saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, yang dimana kita akan mengeksplor ke beberapa tempat yang ada di dalam. So, tanpa perlu berlama-lama, selamat menonton videonya. Monumen Pancasila Sakti terletak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Monumen ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1967 oleh Presiden Soeharto. Monumen ini dibangun untuk mengenang peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai G30S PKI, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa tersebut memicu gelombang besar anti-komunisme dan berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno serta naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Berikut beberapa komponen utama Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Patung Pahlawan Revolusi. Di tengah kompleks monumen terdapat patung 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI. Patung-patung ini berdiri gagah menggambarkan semangat dan keberanian mereka dalam mempertahankan Pancasila. Sumur maut. Salah satu elemen paling simbolis di kompleks ini adalah sumur maut, di mana jenazah 7 perwira tersebut ditemukan. Sumur ini kini ditutup dan diberi pelindung serta disekelilingi dipagari sebagai pengingat akan kebrutalan peristiwa tersebut. Di dekat monumen terdapat Museum Pengkhianatan PKI yang menampilkan diorama, foto, dokumen, dan artefak yang menceritakan peristiwa G30S PKI, upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan dampaknya terhadap negara serta masyarakat di Indonesia. Selain itu, terdapat juga rumah penyiksaan yang dulunya digunakan sebagai tempat penyiksaan para perwira oleh anggota G30S PKI. Rumah ini sekarang dijadikan bagian dari kompleks monumen untuk menunjukkan kekejaman yang terjadi pada saat itu. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara kepada beberapa pengunjung yang ada di monumen ini. Halo semuanya, jadi di sini sekarang saya sedang berada dengan salah satu pengunjung yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Ya, boleh dikenalkan Mas, namanya siapa? Ya, nama saya Naif. Naif. Jadi di sini sekarang saya ingin sedikit nanya-nanya ke Mas Naif ya. Apa sih yang buat Mas Naif ini tertarik datang ke Monumen Pancasila Sakti ini? Karena Monumen Pancasila Sakti ini kan salah satu sejarah yang nggak bisa terlupakan ya. Terutama dari zaman SD kita sudah diberitahu, diajarkan, dan itu betapa kejamnya penjajahan zaman dahulu gitu. Jadi apa salahnya kita sebagai orang yang sudah merdeka melihat orang dahulu berjuang gitu. Wah, bagus banget tuh guys jawabannya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Mas. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa sih kesan Mas Naif ini setelah datang ke Monumen Pancasila Sakti ini? Yang pertama kesannya jiwa nasionalismenya tinggi. Orang dulu tuh emang penuh dengan hati gitu. Ya apa ya, bener lah NKRI harga mati gitu kan. Ya. Oke, gitu aja sih. Oke, makasih banyak ya Mas Naif ya. Terima kasih. Saya sedang berada dengan salah satu pengunjung yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Nah, boleh diperkenalkan nama siapa? Saya Dina Hizwati, guru dari SMP PGRI Pondok Gede. Oke, selamat pagi Bu Dina gitu ya. Di sini saya izin sedikit nanya-nanya ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang membuat Ibu tertarik buat mengunjungi Monumen Pancasila Sakti ini Bu? Tertariknya karena banyak sejarah yang belum kita ketahui ya tentang G30S PKI. tentang kejahatan dan kekejaman mereka. Itu perlu banget sih kita tahu. Karena kan sekarang khawatirnya mereka tumbuh lagi dan kita nggak tahu ciri-cirinya mereka seperti apa gitu sih Kak. Untuk pertanyaan kedua ya Bu. Nah, apa sih kesan pertama Bu Dina ini setelah pertama kali kesini? Ini ngomong-ngomong pertama kali atau udah sering Bu kesini Bu? Udah sering karena kan dekat Udah ya rumahnya. sering. Paling. Oh, iya. Tapi kalau ke museumnya sih jarang. Paling kalau misalnya lagi ada agenda sama anak-anak aja. Nah, itu kesannya apa sih Bu setelah mengunjungi monumen ini lagi? Kesannya ya pertama ya sedih juga ya kalau ngelihat diorama itu sedih. Jadi kita harus ngelihat perjuangannya mereka juga untuk sampai negara kita jadi seperti sekarang gitu. Pokoknya kesan pertamanya sedih dan agak merinding. Oh iya, bener Pak. Ya betul banget Bu. Oke, makasih ya Bu Dina udah menyempatkan waktunya buat diwawancarai.
Tujuan Monumen Pancasila Sakti dibangun tidak hanya untuk mengenang para pahlawan yang gugur, tetapi juga untuk mengingat generasi mendatang tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Monumen ini juga bertujuan untuk memberikan pelajaran sejarah mengenai bahaya ideologi komunisme yang pernah mengancam kesatuan dan keamanan Indonesia. Oke teman-teman, jadi segitu aja explore kita di Monumen Pancasila Sakti ini. Semoga apa yang teman-teman tonton tadi bisa sedikit bermanfaat dan juga menambah pengetahuan dan ilmu teman-teman semua. So, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!